Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Mezbah Doa GBI WTC. Mari setiap kita malam ini, kita siapkan hati kita. Dimanapun kita berada, mari kita bersekutu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebab kita tahu, di dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari pemeliharaanmu Tuhan, pimpinanmu Tuhan, Engkau menuntun langkah kami Tuhan dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Dan kalau malam ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kami boleh Tuhan menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan ketika kami datang dengan sikap hati yang benar, dengan kerinduan yang dalam Tuhan, maka setiap kami Engkau akan puaskan. Bahkan setiap kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, maka kami dimanapun kami yang berada saat ini Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap hati saya ajak malam ini kita memuji menyembah Tuhan. Kita hampiri dengan kerinduan yang sungguh dalam dari hati kita masing-masing. Kita melihat bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita pujikan pujian ini dari hati yang paling dalam dan kita rasakan bagaimana hadirat Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu
Bapa dan Raja. Bagian hidup kami, Tuhan. Kami rindukan kerajaan-Mu, Tuhan, menjadi bagian kami, Tuhan. Yes, kerajaan-Mu, Tuhan. Kerajaan-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Kebenaran-Mu itulah, Tuhan. Kebenaran-Mu itulah menjadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu, Tuhan, kami deklarasikan malam ini, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus, Engkau Raja kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Tuhan. Mari setiap hati dengan kerinduan yang dalam kita naikkan, kita sembah Dia dengan lebih lagi. Kau ku sembah, hanya Kau ku sembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, hanya Kau
seluruh jiwa kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Raja. Karena itu alasan kami untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Amin. Engkau menyegarkan kami. Engkau memulihkan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Dan terlebih lagi Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami, menuntun setiap langkah kami, memimpin seluruh hidup kami Tuhan. Karena itu kami siap Tuhan. Berikan hati kami duduk diam tenang, Amin. mendengarkan firman-Mu. Kami siap lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan dan kita semua ada dalam perlindungan Tuhan juga di hari-hari ini. Walaupun mungkin kondisi hari-hari ini begitu banyak yang mencekam ya, keadaan yang belum baik dan kita melihat bahwa kota kita juga belum hujan, tapi kita percaya di hari-hari ke depan akan ada hujan lebat dan hujan pertobatan. Amin. Dan saya percaya Tuhan bahwa Tuhan juga terus berkarya dalam hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, saya tahu bahwa ketika kita kondisi berat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan hari ini, saudara, saya mengajak Bapak Ibu, saudara yang di rumah hari ini, kita hanya memandang Tuhan Yesus saja. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di dalam Mazmur 121, ya, saya minta Elfri membacakan ayat yang luar biasa, yang ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati sekali ya. Mazmur 121, ayat 1 sampai ayat 8 ya. Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur dalam hal ini Daud menyanyikan suatu nyanyian ziarah ya. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Daud menyampaikan suatu nyanyian ini, dia sebenarnya sedang mempunyai banyak persoalan. Kalau saudara ada dalam satu perjalanan dan tiba-tiba di depan saudara ada gunung, ya, itu saudara sudah terpikirkan betapa beratnya jalan yang akan kita lalui. Karena kita butuh usaha, kita butuh tenaga untuk melalui semua ini. Dan gunung sering sekali digambarkan di dalam Alkitab adalah suatu masalah atau persoalan yang cukup besar. Dan kalau kita pemazmur ini berkata, aku melayangkan mataku. Jadi matanya itu dia lihat sekelilingnya dan dia melihat di mana-mana gunung, di mana-mana masalah. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah seperti pemazmur ini. Kita lihat ke kanan ada masalah, kita lihat ke kiri ada masalah. Kita lihat ke belakang ada masalah, ke depan ada masalah. Lalu yang nggak ada masalah di mana? Tentunya hari-hari ini saudara banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini. Dan ini juga dialami saudara oleh pemazmur ini. Dia katakan, dari mana datang pertolonganku ini? Saudara, saya melihat betapa banyak orang yang frustasi hari-hari ini. Dia berkata, Pak, saya udah maju kena, mundur kena. Kemarin saya melihat
Bagaimana saudara ada kondisi pasar Tanah Abang saudara yang begitu ramenya sebelum COVID ya. Bahkan orang cari duit di situ begitu gampangnya. Tapi saudara, banyak sekali orang yang mengalami kebangkrutan usaha dan mengalami sepi yang luar biasa. Dan kewajiban terus ada, saudara ya. Nggak mungkin kita lagi sepi jualan, kewajiban jadi sepi juga. Enggak, malah mungkin jadi lebih banyak. Nah, ini mungkin dialami oleh beberapa saudara yang mendengar hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Dan pemazmur berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali kita memandang bahwa persoalan kita itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak punya kuasa. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong kita. Tetapi hari ini saudara, firman Tuhan ini diingatkan bahwa pertolongan yang sesungguhnya itu hanya dari Tuhan saja. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan saudara, kalau kita melihat langit, mana lebih besaran langit atau gunung, saudara? Mana yang lebih besar, bumi atau gunung? Saudara perhatikan, gunung itu ada di dalam bumi, betul nggak? Dan yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Tuhan kita. Nah, artinya apa saudara? Tuhan kita itu lebih besar dari semua masalah kita. Katakan amin. Amin saudara. Saudara, mana yang lebih besar? Koin 500 perak atau matahari? Matahari artinya matahari itu saudara, bukan toko matahari ya. Saudara mungkin berkata, ya matahari Pak. Tapi koin bisa menjadi lebih besar dari matahari kalau koin itu ditaruh di mata kita. Betul nggak? Coba aja. Saudara kalau naruh koin di mata saudara, pasti mata saudara tertutup, betul nggak? Seolah-olah koin itu lebih besar dari matahari. Begitupun juga kadang kita seperti itu, saudara. Kita seperti menganggap bahwa Tuhan kita ini kecil sekali. Karena apa? Kita menaruh masalah kita di mata kita. Tetapi pemazmur berkata, walaupun ada gunung-gunung masalah, walaupun saudara ada hal yang menghambat dia, menghambat perjalanan, karena gunung itu sesuatu yang menghambat perjalanan dia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu semua. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara yang terkasih Tuhan, ini janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan terus ada. Mungkin kita tidur, mungkin kita sedang bekerja, mungkin kita sedang mengalami pergumulan, kesedihan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Nah, banyak orang saudara ketika mengalami pergumulan, mengalami masalah, dia fokusnya adalah kesana kesini kepada masalah itu. Dia cari-cari pertolongan, akhirnya saudara, Tuhan gak bisa turun tangan. Jadi begini saudara, kalau saudara punya masalah, saudara jangan turun tangan. Kalau saudara turun tangan, Tuhan angkat kaki. Betul nggak? Artinya pergi. Ya. Kalau saudara punya masalah, saudara harus angkat tangan. Betul nggak? Supaya Tuhan turun tangan. Tapi kalau saudara punya masalah, saudara turun tangan, maka Tuhan angkat kaki, saudara. Maksudnya pergi. Ya. Nah, ini yang dialami oleh orang Israel, saudara. Ketika mereka sudah mengalami masalah yang sangat genting, mereka sudah bukan mencari Tuhan. Nah, kita lihat saudara di dalam Yesaya 30. Coba Elfri bacakan. Yesaya 30 ayat 15 ya. Sampai 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16, ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau menaik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, saudara perhatikan, orang yang tidak mencari Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, orang Israel pada waktu itu, saudara, sedang ada dalam masalah. Dan masalah ini, saudara, bukan karena Tuhan juga. Tapi masalah ini karena dosa-dosa mereka. Karena kesalahan mereka. Mungkin saudara hari ini, saudara mempunyai masalah. Masalah saudara itu karena kesalahan saudara. Karena dosa saudara. Atau memang mungkin juga Tuhan izinkan masalah itu semata-mata supaya saudara semakin dipakai oleh Tuhan atau bertumbuh, ya. Jadi masalah itu kadang ada dari dua sisi. Masalah itu karena dosa, kesalahan keputusan saudara, perbuatan saudara, maka kita harus menanggung akibat dari kesalahan kita ini. Atau memang Tuhan izinkan masalah itu ada untuk membentuk kita, membuat kita lebih dewasa lagi. Nah, tergantung respon kita. Bukan benar atau salah, tetapi respon kita. Mungkin saudara salah, tapi kalau responmu itu benar, maka Tuhan akan membela kita. Ya, tapi saudara mungkin benar, ya, tapi saudara salah. Mungkin saudara bersungut-sungut, maka saudara ketika responmu salah, maka Tuhan juga akan menghukum kita. Ya, jadi kalau hari ini saudara punya masalah, berilah respon yang benar. Jangan respon yang salah. Orang Israel, saudara, ketika mereka menghadapi masalah karena tidak ada air di padang gurun, seharusnya mereka hanya 40 hari saja. Tapi karena respon mereka yang salah, akibatnya, saudara, mereka mengalami, saudara, masalah, dan kita tahu 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, Tuhan mengingatkan kita, ketika ada masalah, ayat 15 dari Yesaya 30 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, hari-hari ini, saudara, banyak orang itu susah untuk tinggal diam. Ya. Banyak orang itu menjadi impuls. Menjadi apa? Impuls itu melakukan sesuatu, saudara, karena kita ada rangsangan dari luar, jadi akhirnya kita membuat satu tindakan, ya. Padahal sebenarnya nggak usah juga melakukan tindakan apa-apa, ya. Kalau saudara misalkan ada gempa bumi, saudara, yang paling ideal itu adalah saudara berdiam di tempat, mencari tiang atau tempat perlindungan. Jangan malah saudara bergerak, ya, atau mencari keselamatan, langsung turun tangga atau cari lift. Itu justru berbahaya. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan Yesaya 30 ini berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini yang susah buat kebanyakan orang saat ini. Ada masalah, dia udah mikir nih, gimana masalah ini saya solusinya. Ada masalah, wah, saya cari manusia ini, saya cari nasihat si ini, saya tanya si ini. Saya pernah ngalamin seperti itu, saudara. Ketika saya ada masalah, saya tanya A, saya tanya B, tanya C. Ternyata, saudara, ketika saya bertanya kepada si A, B, C ini, saya bukannya dapat solusi, yang ada adalah saya makin ketakutan. Dan ketika ketakutan itu ada, saya mengalami yang namanya serangan kepanikan itu, saudara. Dan karena saya panik, saya mengambil keputusan yang salah dan akhirnya saya mengalami kerugian. Jadi bagaimana, Pak, yang harus kita lakukan ketika saudara menghadapi masalah? Saudara harus bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Ya. Pak, bertobat itu apa? Bertobat itu adalah mengambil jalan yang benar.
yang salahnya dihentikan. Ya, jangan dilanjutkan. Kebanyakan orang kalau udah salah jalan, bukannya direm, udahlah tanggung. Saudara jangan seperti itu. Kalau udah salah jalan, lebih baik saudara berhenti dan saudara berbalik arah. Itu namanya bertobat. Ya. Jadi yang Tuhan minta itu adalah ketika engkau punya masalah, maka apa yang harus kau lakukan? Engkau bertobat dan tinggal diam. Karena apa? Dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Saudara, ini benar sekali. Ketika kita punya masalah, saudara ya, banyak motivator yang berkata bahwa kalau ada masalah apapun, yang harus kita lakukan adalah mundur. Ya. Mundur ke belakang, dan kita buat strategi yang baru. Jangan saudara ada masalah, malah saudara maju terus. Tapi mundur ke belakang, dan saudara tinggal. Apa yang salah? Jadi kalau saudara punya masalah dalam bisnis, dalam keluarga, dalam keuangan, ada keputusan keuangan yang salah, ayo kita ambil mundur saja. Dan saudara nggak usah malu. Mungkin tadinya saudara ingin ekspansi bisnis tertentu, tapi ketika saudara melakukan ekspansi itu begitu banyak masalah, nggak apa-apa saudara. Kita mundur. Kalau kita mau meloncat itu saudara harus jongkok dulu, betul nggak? Supaya loncatannya makin tinggi. Memang untuk jongkok itu gengsi kita, betul nggak? Karena kita jadi lebih rendah. Tapi nggak apa-apa. Keputusan-keputusan saudara yang terbaik itu adalah ketika engkau tinggal diam dan tinggal tenang. Maka saudara, firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi, kekuatan kita itu hanya diperoleh ketika hatimu itu tenang. Kalau saudara tidak tenang, maka saudara akan serampangan mengambil keputusan. Apapun itu. Dan ini yang Tuhan katakan kepada orang Israel. Ketika mereka mengalami masalah, kita harus sadar. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tetapi di ayat 16 ini, saudara, orang Israel mengambil keputusan yang salah. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Sering sekali kita begitu, saudara. Kita sering sekali mengandalkan properti yang kita punya, kekuatan yang kita punya. Udah deh, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Emang Tuhan ada? Mempertanyakan. Udahlah, Tuhan kan kayaknya lagi tidur. Tuhan kayaknya nggak peduli. Udah, kita yang pakai ini aja yang kelihatan. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Ini yang kelihatan nih, kuda. Di sini zaman dulu kuda, saudara ya. Ini yang kelihatan, ini apa nih? Resources kita. Padahal saudara, Tuhan itu ketika kita menjadi orang percaya, sorga akan membackup kita. Tapi kita sering sekali suka dengan dunia ini yang membackup kita. Padahal firman Tuhan, dunia ini akan lenyap beserta seluruh isinya. Mana saudara yang kau pilih? Resources, sumbernya sorga atau dunia? Kalau dunia itu lenyap, tapi sorga sudah tidak akan lenyap. Nah, orang Israel melakukan hal ini. Enggak. Kayaknya kalau diem, kita bisa dilindas musuh nih. Kalau diem, kita kayaknya dikejar musuh. Kalau tinggal tenang, yang ada kita bisa diserang. Tapi mereka mengambil keputusan, saudara, yang bukan dari Tuhan. Saya mau naik kuda. Saya mau lari cepat. Tapi saudara, firman Tuhan, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Wow, saudara. Mengerikan sekali, betul nggak? Saya, dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai pengusaha, pernah saya mengalami, saudara. Saya
seolah-olah mengambil keputusan yang benar tanpa Tuhan, saya seolah-olah sibuk. Saking sibuknya, saya memikirkan terus pekerjaan. Wah, sibuk melakukan tindakan ini. Tahu nggak saudara, hasilnya nol besar. Dan ketika saya evaluasi, saya bilang, berapa banyak waktu, berapa banyak uang yang saya keluarkan, dan ujung-ujungnya nggak ada hasil. Tuhan nggak menginginkan itu. Tuhan mau engkau tinggal tenang, engkau percaya, engkau bertobat. Saya masih ingat pesan dari senior pastor kita, Pak Wiryo Hadi. Jangan pernah melakukan apa yang tidak disuruh oleh Tuhan. Walaupun itu kelihatannya rohani. Walaupun kelihatannya itu ada pekerjaan Tuhan. Karena itu akan capeknya doang, hasilnya kagak ada. Tapi beliau berkata, lakukanlah apa yang disuruh Tuhan walaupun itu berat. Karena apa? Kalau disuruh oleh Tuhan, walaupun itu sukar dan berat, sorga akan membackup kita. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, kelihatannya ringan. Misalkan ya, ini nggak dari Tuhan nih. Kelihatannya mudah, gampang dilakukan. Tapi yang terjadi saudara, karena kita ini anak Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan menyia-nyiakan usaha dan tenaga kita. Tetapi kalau engkau hari ini berkata, aku mau tinggal tenang. Persoalan boleh datang, gunung-gunung persoalan boleh datang, boleh ada di depan saya. Tapi aku mau bertobat, aku mau tinggal diam. Aku mau cari Tuhan, karena pertolongan kita tadi, Mazmur 121 ada dari siapa saudara? Hanya dari Tuhan. Dia yang menjadi penjaga kita. Saudara, luar biasa janji Tuhan itu. Tuhan yang menjaga kita, saudara. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Kita buka saudara yang untuk menguatkan ayat ini di dalam Yesaya 40. Ayat 29. Sampai 31, Elfri tolong bacakan. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah perhatikan di ayat 30. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, walaupun dia masih muda, itu bisa menjadi lelah dan lesu. Sudah. Teruna-teruna aja bisa jatuh tersandung. Anda bayangkan, orang muda itu dan teruna kan orang yang kuat, saudara. Tapi kalau mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan, tidak menanti-nantikan Tuhan, maka saudara, mereka juga akan tersandung dan mereka akan letih lesu. Saudara, hari-hari ini saudara, lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik yang kita dengar. Tetapi saudara, kabar baik ini yang kita harus percayai. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Memang saudara, menanti itu kan arti bahasa sehari-harinya menunggu, betul nggak? Menunggu itu sesuatu yang paling membosankan dalam hidup kita. Apapun saudara, mungkin saudara lagi nunggu order, nunggu pekerjaan, betul nggak? Pak, saya lagi RO, Pak. Apa RO? Rindu order, Pak. Saudara mungkin lagi rindu kekasih juga. Artinya saudara lagi, waduh Pak, kok saya belum menikah, belum ada jodoh. Itu saudara sesuatu yang membosankan sekali. Saya saja sebagai hamba Tuhan mengalami. Kalau perlu kita manusia ini saudara, nggak usah menunggu-nunggu. Kalau perlu kita minta langsung didapat, itu kan egoisnya kita. Saya nggak kebayang saudara, Abraham itu menunggu Ishak itu puluhan tahun. Dia ketika mendapatkan firman, ya, janji bahwa dari Sarah itu akan dihasilkan seorang keturunan dan menjadi anaknya yang dikasihi, yaitu Ishak. Itu 24 tahun sudah
Dia menantikan. Saudara ada nggak yang pernah menantikan 24 tahun? Mungkin saudara menunggu gitu ya. Lama sekali, dan Abraham mengalami itu, saudara. Bahkan Abraham mengalami, saudara, sudah tidak ada pengharapan. Karena Sarah itu sudah menopause, ya. Sudah tua, bayangkan, saudara. Usia 90, mana ada usia 90 hamil, saudara. Nenek-nenek, betul nggak? Tapi saudara luar biasa ya. Tuhan itu buat Sarah begitu cantiknya. Walaupun udah tua, saudara masih cantik. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam diri Sarah. 90 tahun bisa hamil setelah sekian lama. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan, waktunya Tuhan, itu dapat kekuatan yang baru. Ya. Kita kalau pertama kali kita cari Tuhan di pagi hari, saudara itu akan disegarkan. Kalau saudara lebih mencari dulu kabar baik yang ada di firman Tuhan di Alkitab, daripada saudara cari dulu kabar buruk yang ada di berita. Saya pernah, saudara, misalkan bangun pagi kita sudah dengar berita kabar buruk, hari itu kita sudah nggak damai sejahtera. Tapi kalau saudara pertama mencari kabar baik di dalam suka membaca Alkitab, maka engkau akan bangkitkan kembali semangat. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Raja Wali nggak perlu lari, nggak perlu berjalan, sayap, karena dia punya sayap. Saudara rindu nggak hidupmu itu punya sayap kekuatan? Kalau lari dengan jalan, itu kan pertama lebih lambat, yang kedua lebih capek. Kalau Raja Wali itu ya, sebenarnya dia itu ketika terbang, itu hanya pertamanya saja dia mengambil tenaga. Tapi ketika dia semakin tinggi, maka saudara, angin itu akan membantu dia. Supaya dia di dalam pergerakannya semakin cepat, tapi tidak banyak mengeluarkan tenaga. Makanya saudara, Raja Wali itu adalah burung yang selalu mengambil tempat yang tinggi, supaya apa? Angin membantu dia untuk bergerak lebih cepat dan dia mengeluarkan tenaga lebih ringan. Itu yang terjadi. Tetapi kalau saudara ada di permukaan bumi ini, di daratan, saudara, maka gravitasi itu akan menarik saudara. Jadi saudara mengalami kelelahan, kelesuan, menjadi lebih berat lagi. Tapi kalau engkau, saudara, menanti-nantikan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan mengangkat kita supaya saudara berjalan atau terbang tinggi mengatasi gunung-gunung persoalan. Saudara, kalau zaman sekarang lihat Raja Wali itu jarang ya. Kalau dulu ketika saya kecil, saudara, sering sekali lihat burung Raja Wali. Di Bandung itu, karena saya orang Bandung, disebutnya helang gitu, atau elang ya. Jadi saya sering sekali melihat dulu pas waktu kecil, ketika saya naik ke gunung, saya lihat elang itu bagaimana mereka bisa mengatasi bukit-bukit, gunung-gunung yang ada. Dan mereka akan terbang dengan begitu indahnya, begitu cepatnya untuk mengejar mangsa. Dan gambaran ini, saudara, ini diumpamakan oleh Tuhan adalah buat kita yang menanti-nantikan Tuhan. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu semua? Kalau engkau, saudara, rindu mengalami seperti ini, ambil bagianmu untuk bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang. Dan kau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Saudara, di dalam Yeremia pasal 17, kita buka, saudara, Yeremia 17 ayat 7. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan, di situ dikatakan orang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara,
berkat itu datang dari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berkat itu bukan datang dari pekerjaan saudara. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya bekerja ini, saya akan lebih sukses. Kalau saya melakukan ini, saya akan lebih berbahagia. Tapi kalau saudara baca di firman Tuhan ini apa saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang diberkatinya apa? Orangnya saudara. Bukan pekerjaan itu. Bukan tempat dia bekerja. Orangnya diberkati. Karena keberadaan orang itulah, maka tempat itu diberkati. Jadi, ketika engkau memilih untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, pertama, saudara akan diberi kekuatan. Tadi sudah kita kasih gambaran. Kekuatannya adalah seperti Raja Wali. Yang kedua, di dalam Yeremia 17 dikatakan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Bukankah ini yang sangat kita sukai, betul nggak? Diberkati orang itu. Saudara, hari-hari ini kita mengalami yang namanya musim apa saudara? Musim kemarau ya. Wah, saya melihat saudara, bagaimana banyak pohon-pohon yang rontok daunnya. Ya kalau di kita, di Indonesia ini namanya musim gugur saudara. Cuman kalau di luar negeri musim gugur itu dingin, di Tangsel, saudara, musim gugur itu panasnya 40 derajat, saudara ya. Kalau di Jepang atau di negara Eropa, Amerika, musim gugur itu dingin, suhunya mungkin 16-17 derajat. Tapi di Indonesia musim gugur begini, saudara, suhunya 40 derajat. Tapi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya seperti Tuhan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak apa saudara, mengalami datangnya panas terik. Wah, saudara ya, kalau pohon itu paling berbahagia kalau dia ditanam di tepi batang air, betul nggak? Dia nggak usah susah-susah dapat air, airnya ada terus. Dan ini gambaran kita loh, anak-anak Tuhan. Walaupun hari ini kemarau, walaupun mungkin dunia sedang tergoncang. Walaupun saudara mungkin hari-hari ini sepi Pak, omsetnya lagi turun. Tapi saudara, pegang firman Tuhan ini kabar baiknya. Andalkan Tuhan. Coba kita belajar saudara, atur lagi jam doa saudara, pembacaan firman Tuhan saudara. Saya pernah, ada seorang anak rohani saya cerita, ketika tokonya sepi, saya tanya, apa yang kamu lakukan? Iya Pak, saking tokonya sepi Pak, saya setiap hari di toko baca Alkitab Pak. Jadi dia hanya baca Alkitab saja. Habis mau gimana saudara, betul nggak? Kalau di toko kan kita menunggu apa ya, pelanggan, betul nggak? Lalu dia membaca firman Tuhan ini, yang kalau pelanggan nggak ada, ya udah deh, saya menunggu Tuhan saja datang ke toko saya. Luar biasa, betul nggak? Dan ketika dia berdoa di tokonya, saudara, ketika dia sudah menanti-nantikan pelanggan, dia ubah menjadi menanti-nantikan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Tiba-tiba saudara, ada datang seorang. Yang datang orang sakit saudara. Bukannya pelanggan. Lalu dia tanya, Pak, sakit apa Pak? Iya nih, saya lagi sakit Bu. Bisa nggak Ibu doakan saya? Lalu dia berkata, ya sudahlah Tuhan, nggak ada pelanggan, ada orang sakit. Saya doakan nih orang. Saudara, lalu dia berdoa saudara untuk orang itu saudara. Ketika dia doakan, orang itu sembuh sudah. 2 hari kemudian orang itu berkata, Ci, saya ini udah sembuh loh karena doa Cici nih. Oh puji Tuhan, tapi satu sisi dia sedih. Karena apa? Belum datang pelanggan. Yang datang orang sakit, disembuhkan, dia bersuka cita, tapi saudara, dia sedih juga karena pelanggannya belum ada. Tapi dia tetap setia, dia berdoa.
Saudara, singkat cerita, minggu depannya saudara, si orang yang disembuhkan sakit ini datang ke tokonya, bawa bosnya. Pak, dia bawa, Ci, ini bos saya nih. Ini, lalu dia cerita, bos, ini Cici ini tuh baik tuh, ngedoain saya. Kalau belanja ke tempat ini saja. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Setelah itu, saudara, tiba-tiba, saudara, tokonya jadi rame. Bukan rame pelanggan, hanya satu orang ini saja, tapi rame belanjain, saudara. Ya, karena dia punya toko bangunan. Jadi semua bahan bangunan dibeli dari situ, saudara, untuk satu proyek. Dan saudara tahu apa yang terjadi sejak itulah toko bangunan menjadi rame dan mengalami terobosan. Nah, saudara, cara Tuhan itu memang kadang di luar nalar kita. Mungkin hari ini kau mengalami keputusan asa, kau mengalami melayangkan mata kemana-mana gunung, saudara. Tapi percayalah hari ini, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Saudara harus berdiam diri. Saudara bertobat. Dalam tinggal tenang ada kekuatan. Andalkan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan seperti burung Raja Wali. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ambil keputusan hari ini. Biarlah saat ini engkau mengalami janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu semua. Kau yang ada di rumah, saya mau berdoa. Apapun masalahmu hari ini, saya juga punya masalah. Saudara juga punya masalah. Tapi hari ini, biarlah engkau mengambil keputusan bahwa masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Elfri angkat pujian sebelum saya berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita diingatkan. Kita hanya pandang Tuhan. Amin. Sebab pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Dan ketika kita tinggal diam, disitulah kekuatan kita. Mari kita naikkan satu pujian. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. kekasih-kekasih Kristus, Engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin kau sudah putus asa karena kau mengalami begitu banyak gunung-gunung masalah. Dan kau sudah melayangkan matamu ke masalah tersebut. Dan kau mungkin berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tapi hari ini saudara, Tuhanlah yang menjadi penolongmu.
Biarlah Engkau mengambil bagianmu. Engkau mengambil bagianmu untuk bertobat, untuk tinggal diam, tinggal tenang. Dan biarlah Roh Kudus jamah hari ini. Kau juga yang mungkin mengalami sakit penyakit yang belum sembuh hari ini. Ambil waktu Engkau bertobat dan berdiam di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan supaya Tuhan turun tangan dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat malam hari ini yang menanti-nantikan firman-Mu Tuhan, yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bukankah Engkau sendiri berkata, siapa yang menanti-nantikan-Mu Tuhan, dia tidak akan menjadi lelah, dia tidak akan menjadi lesuh, tapi akan terbang, diberikan sayap seperti burung Raja Wali yang mengatasi setiap masalah. Dan di dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami Tuhan masalah di dalam bisnis, mengalami terobosan, yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh Tuhan berikan jodoh, yang belum Tuhan mempunyai anak keturunan diberikan keturunan ilahi dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini aku berdoa Tuhan, biarlah sumber dari sorga Tuhan, resources dari sorga, sungguh turun Tuhan kepada setiap pribadi yang hari ini mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi batang air Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah mereka Tuhan semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini hamba-Mu bisa melayani. Terima kasih untuk Pak Denny, Elfri dan seluruh tim yang ada di studio ini juga. Dan kami bersuka cita Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami semua. Dan sebentar kami akan berpisah dan kami siap menerima berkat yang terbaik. Kasih-kasih Kristus, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga dan usahamu dan pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.